memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom semua. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Semua pada antusias kan sampai saat ini? Iya Kak. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan Kak, ya lebih dong, lagi. Oke. Yuk sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar Tuhan hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mulai ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melawat setiap kami. Dan Tuhan Engkau yang memberkati setiap hati kami sehingga kami boleh diperbarui hari demi hari sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau undang adik-adiknya bangkit berdiri dulu ya Kak. Biar semangat Kak. Kita hitung yuk dari tiga udah berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Hari ini tuh hari yang luar biasa karena Allah kita Allah yang sanggup dan luar biasa Kak. Dan ada satu lagi yang lebih luar biasa, dia Allah yang ajaib Kak. Oh iya Kak. Wow, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Allah kita Allah yang ajaib. Harus dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus dong Kak. Wah, ada apa aja sih? Ada kasih, Terus? ada sukacita,
sukacita. Yes, ada apa lagi? Ada damai sejahtera dong, Wow, Kak. luar biasa ya. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh Kak sambil kita buat gerakannya ya Kak? Wah, boleh. Oke, yuk semuanya tepuk tangan dulu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Katakan kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Wah, setiap hari Roh Kudus pimpin kita loh Iya, Kak. harus Kak. Nah, adik-adik yuk kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu lawatanmu. Tuhan aku rindu urapanmu. Boleh mengalir dalam hidupku. Boleh mengalir dalam keluargaku. Boleh mengalir dalam bangsaku. Memulihkan segala yang mungkin saat ini kita anggap gak baik. Tapi Tuhan kerjakan semuanya untuk kebaikan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap
dengan sungguh-sungguh katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Serukan, ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini melawat setiap kami. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini. Kami rindukan Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami rindu lawatan-Mu, Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, Yesus. Memulihkan keadaan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan bangsa kami. Haleluya. Kami tinggikan Kau, Allah kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan kami. Kami agungkan nama-Mu. Mari sembah Dia. Kau baik, Tuhan. Dalam setiap keadaan kami mau katakan Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus, Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, melawat setiap kami, Tuhan. Tidak peduli dimanapun kami berada, Tuhan. Kami tahu lawatan-Mu nyata untuk kami, Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup, Tuhan, memulihkan kami, memulihkan keadaan kami. Kami tahu, Tuhan, Engkau sedang melakukan hal yang baik buat kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau merindukan Kau lebih lagi, Tuhan. Kami mau rindu lawatan-Mu lebih lagi, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
hanya bagimu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai, adik-adik jangan tidur-tiduran ya. Kita seperti ibadah raya biasa. Jangan ada yang tempat tidur, jangan ada pegang main-mainan. Duduk di depan TV, didengarin. Oke, siap adik-adik? Nah, Kak Ana nih mau cerita nih tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik boleh diambil catatan, boleh diambil Alkitabnya, boleh ditulis ya adik-adik. Nah, perumpamaan tentang Samaria yang baik hati. Kenapa sih yang dibilang Samaria yang baik hati? Nah, perumpamaan tentang Samaria yang baik hati ini kita buka di Lukas
10 ayat 28 atau ayat 25 sampai 37. Nah, di situ dikatakan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mengambil cerita ini? Karena pada waktu itu, kita baca di ayat 25 ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Siapa itu ahli Taurat? Nah, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang jahat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Siapa yang berani mencobai Tuhan Yesus di sini? Pasti nggak ada ya. Kita nggak boleh mencobai Tuhan Yesus. Nah, ini ahli-ahli Taurat mau mencobai Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus apa adik-adik? Dia dibilang, siapakah sesama kita manusia itu? Ini ahli-ahli Taurat ini, orang-orang yang pintar ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, siapakah sesama manusia itu? Siapa di antara kita? Di antara kita siapa? Nah, tapi dalam ayat ini kita boleh belajar ya, suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengajari kita supaya kita boleh melakukan hal yang baik, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka oleh itu Tuhan Yesus beri perumpamaan kepada kita supaya kita bisa lebih mengerti. Karena kita ini jangan seperti ahli-ahli Taurat itu, sok pintar, sok mau tahu, tapi kita adalah orang-orang yang mau taat sama Tuhan Yesus, yang mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Nah, di ayat itu berkata, dia bilang apa? Ahli Taurat itu bertanya, siapakah di antara kita sesama manusia? Lalu Tuhan Yesus menjawab adik-adik. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus menjelaskan dengan perumpamaan itu, yaitu ada seorang bapak yang sedang berjalan, yang sedang menelusuri dari perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Dari Yerusalem ke Yeriko ini, itu perjalanannya lumayan agak lama. Dan bapak ini sedang berjalan, dia menelusuri jalan, dia pergi berjalan sendirian. Tiba-tiba dari Yerusalem ke Yeriko ada penjahat adik-adik. Ada contohnya ya, itu seperti begal dalam perjalanan si bapak ini. Pas di tengah jalan dia dirampok. Siapa yang merampok? Penyamun-penyamun. Di Alkitab dikatakan penyamun-penyamun. Nah, dari Yerusalem ke Yeriko itu perjalanannya lumayan menyeramkan, menakutkan. Dia takut. Mungkin ya di padang gurun itu gak ada apa-apa, gak ada ditemui apapun. Nah, tiba-tiba bapak ini berjalan. Si bapak ini berjalan, datang penyamun, merampok dia, diambil hartanya. Bukan hartanya aja adik-adik yang diambil, tapi dia dipukuli, dia mau dibunuh. Si bapak ini pingsan, badannya penuh luka, si bapak ini pingsan. Terus ada seorang bapak lewat dari di perjalanan, ini dia udah pingsan ya, si bapak ini udah pingsan. Tapi ada seorang bapak yang lewat, dia seorang imam. Imam itu tahu ya adik-adik? Pengajar di gereja. Dia suka memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Tapi si bapak ini, si imam ini, dia lewat aja, dia melihat sih ada yang pingsan, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang mau ditolong, tapi si bapak imam ini lewat aja. Dia nggak mau menolong adik-adik, dia melihat, dia lewat aja, lewat tidak ditolongnya. Sementara ada yang butuh pertolongan kan, dia pengajar di gereja, dia suka menyembah Tuhan. Kemudian ada lagi orang Lewi lewat. Siapa itu orang Lewi?
Orang Lewi ini, dia lewat juga, dia juga seorang yang penyembah Tuhan, dia juga percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak menolong juga, dia melewati adik-adik. Dia tidak menolong, dia tidak peduli. Karena imam dan orang Lewi ini, zaman dahulu, pastinya mereka itu imam dan Lewi itu adalah orang Yahudi ya. Pada zaman dulu orang Yahudi itu hanya menolong orang Yahudi aja. Nah, jadi mereka itu enggak menolong si bapak ini. Padahal si bapak ini udah pingsan, udah terjatuh, hartanya diambil oleh penyamun. Tiba-tiba nih lewat seorang Samaria. Samaria ini melihat si bapak ini yang sedang terjatuh di pinggir jalan, penuh luka badannya. Dia melihat, dia turun dari keledainya, dia lihat si bapak ini dan dia membalut luka-lukanya. Dia tolong, dibalut luka-lukanya dan diminyaki dengan minyak dan anggur. Bukan itu aja adik-adik, dia bahkan menaikkan si bapak ini ke kudanya, keledainya itu dan dibawa kemana? Ke penginapan, diobatin di sana, dibawa. Bukan itu aja yang dia tolong, bahkan dia bayar biaya pengobatan si bapak ini. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini? Jadi Alkitab berkata, siapa sih orang yang baik dari ketiga cerita ini? Pastinya adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini yang murah hati, dikatakan murah hati karena pada zaman dahulu orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu, orang Yahudi itu menganggap orang itu hina, orang itu tidak suci. Jadi mereka nggak mau menolong kalau dia nggak sesama Yahudi. Tapi orang Samaria tidak mau membeda-bedakan adik-adik. Dia menolong, dia obatin, bahkan dibayar biaya obatnya. Bahkan adik-adik, orang Samaria ini sangat murah hati. Mari kita belajar dari orang Samaria yang baik hati. Hari-hari ini banyak orang yang butuh pertolongan loh adik-adik. Banyak orang yang butuh cerita kita. Banyak orang yang butuh berdoa untuk mereka. Adik-adik siap dipakai Tuhan Yesus? Nah, marilah kita seperti orang-orang Samaria ini. Nah, kakak ambil rangkuman dari cerita ini. Orang Samaria yang baik hati ini, kita ambil ceritanya. Adik-adik boleh tulis ya. 1, jangan memilih-milih teman yang mau ditolong. Artinya apa? Kamu kan orangnya seperti ini, aku gak mau tolong kamu deh. Kamu kan seperti ini, kamu kan orang kaya. Kamu kan tinggalnya di sana, nggak bisa masuk lampu, masa kamu ditolong? Jangan seperti imam dan orang Lewi tadi. Mereka cinta Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan, bahkan dia pengajar di gereja, dia suka memuji-muji Tuhan. Tapi dia memilih-milih siapa yang harus ditolong. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Kita nggak boleh memilih-milih teman, siapa yang perlu kita tolong, kita harus tolong. Kedua, kita memberikan pertolongan harus dengan yang tulus. Kita tidak boleh sombong untuk menolong. Menolong itu tidak menerima imbalan. Menolong itu harus tulus. Menolong itu harus dengan hati, seperti orang Samaria. Sekalipun orang Yahudi bilang mereka itu tidak suci, mereka itu orang yang hina, tapi dia tidak memandang siapa yang dia tolong. Dia memandang orang yang butuh pertolongan, dia melihat si bapak ini membutuhkan pertolongan. Apa yang dia lakukan? Dia tolong, dia naikkan ke keledainya, bahkan dia bawa berobat, dia balut lukanya, dia bawa berobat, dibayar biaya pengobatannya. Wah, hebat ya orang Samaria ya. Siapa yang mau belajar dari orang-orang Samaria?
Pastinya kita semua bisa ya. Pastinya kita semuanya belajar, kakak juga belajar untuk bisa seperti orang-orang Samaria yang suka menolong, tidak membeda-bedakan, tidak memandang siapa yang harus dia tolong. Sebab kita adalah sama di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah sama di mata Tuhan. Tuhan aja tidak membeda-bedakan. Marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik. Seperti itu juga kita harus beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita harus murah hati. Murah hati artinya tidak memandang siapa aja yang dia tolong. Jadi kebaikan itu kita harus berikan kepada orang lain. Jangan disimpan kebaikan yang ada pada kita. Kalau boleh kita harus berbagi. Kalau kita lihat orang yang sakit, kita boleh berdoa. Kalau kita lihat orang yang suka meminta-minta, ya kita nggak memberi, bisa juga kita doain. Kadang kita lewat, aduh mereka ya minta-minta. Kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh mencaci mereka, tapi kita berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, kalau aku bisa mengenal Tuhan Yesus, pastinya dia juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena dia juga anak Tuhan Yesus. Kita diciptakan sama di hadapan Tuhan. Kita tidak ada beda-bedanya. Kita tidak, Tuhan menciptakan begini, kita itu sama semua adik-adik. Makanya jangan seperti orang imam dan orang Lewi tadi yang cuek. Sementara ada orang yang membutuhkan pertolongan. Siap ya adik-adik, kita siap untuk memberi yang terbaik dan kita harus memberikan hati kita suka menolong, jangan memandang siapa yang harus ditolong. Tapi siapa yang perlu ditolong, kalau kita bisa tolong, kita harus lakukan. Oke adik-adik, firmannya sampai situ aja. Nah, marilah kita belajar dari Samaria. Adik-adik semua lipat tangannya. Dan kita berdoa. Semua lipat tangannya adik-adik. Coba dibayangkan, tadi orang imam dan orang Lewi, imam dan Lewi tadi itu adalah dia lewat tidak mau menolong. Dia melihat tapi tidak ditolong. Tapi orang Samaria, dia itu menolong, mengobati, membiayai biaya pengobatannya dibayar, bahkan dia ditaruh lagi di tempat penginapan adik-adik. Adik-adik pilih yang mana? Orang Samaria, orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Makanya dibilang orang Samaria itu punya belas kasihan. Belas kasihan artinya punya hati untuk memberi yang terbaik. Ya, kita belajar ya adik-adik. Kakak juga belajar dari seorang Samaria ini yang suka berbuat baik. Marilah kita berbuat baik untuk sesama kita, sebab semua kita adalah ciptaan Tuhan yang sama di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Boleh tutup Alkitabnya, kita berdoa ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengajaran kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami bisa Tuhan Yesus belajar dari seorang Samaria yang baik hati. Kami juga masih kecil Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami bisa belajar memberi yang terbaik. Kami bisa juga memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, beri kami juga belas kasihan supaya kami juga mempunyai hati seperti seorang Samaria yang suka menolong. Sebab kami adalah sama di hadapan Tuhan. Mereka juga adalah saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Ajari kami untuk berbuat baik, untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus ajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, angkat tangannya semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami semua, baik online Tuhan Yesus, yang mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka Tuhan
penuhi mereka dengan roh-Mu. Sejak kecil mereka udah diarahkan orang tuanya kepada Tuhan Yesus. Biar kemurahan Tuhan mengajari setiap mereka, Roh Kudus yang menolong setiap mereka, menjadikan anak-anak yang teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, tumbuh kembangnya, bahkan Tuhan pelajaran-pelajaran mereka juga Tuhan yang mempermudah semua buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua di balik salib Kristus. Adik-adik katakan, amin.